Shalom teman-teman. Kembali lagi kita bertemu di PA Online Pemuda Remaja GKJ Wonogiri. Meskipun saat ini kita belum bisa bertemu langsung ya teman-teman, masih ada teman-teman yang di rumah dan ada teman-teman yang di gereja, tetapi kita tetap bersyukur teman-teman masih bisa terus bersekutu bersama. Apa kabar teman-teman yang di gereja? Luar biasa. Semoga teman-teman yang di rumah juga tetap sehat ya, dan keluarga juga sehat. Jangan lupa untuk terus mengikuti anjuran pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada. Oke teman-teman, untuk memulai persekutuan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, saya hantarkan. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia, Tuhan kami yang penuh dengan kasih, Tuhan kami yang senantiasa memelihara kami, Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Tuhan untuk saat ini kami bisa bersekutu bersama melalui PA Online ini. Terima kasih untuk Engkau boleh menolong kami masing-masing di dalam kami dapat mengikuti PA ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan di dalam PA kami hari ini Kau yang boleh ada di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, dan kiranya Kau juga boleh berkati masing-masing jaringan, masing-masing perangkat kami, sehingga kami bisa mengikuti PA Online ini dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, Kau yang siapkan hati kami untuk PA hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk memulai PA pada hari ini, mari kita angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara.
Sungguh berbahagia sekali ya teman-teman ketika kita bisa memuji nama Tuhan bersama. Bersyukur juga Tuhan itu mengizinkan kita hadir di dunia ini nggak pernah sendirian. Kita diizinkan Tuhan untuk saling memperhatikan satu sama lainnya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai bagaimana kita memperhatikan sesama kita. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Pribadi yang Mengenalku.
Untuk pelayanan firman diserahkan kepada Mbak Desi. Oke, mari kita berdoa dulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh kami terima hingga saat ini. Saat ini Tuhan, kami ingin belajar memahami firman-Mu, ingin belajar arti kepedulian kami terhadap sesama kami. Untuk itu Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Engkau yang boleh menyucikan, menguduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh terfokuskan hanya kepadamu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Senang sekali ya. Sudah lama saya tidak melayani di sini, dan saat ini saya dipercaya untuk berbagi firman Tuhan, belajar bersama dengan teman-teman yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Tema yang diberikan oleh Mbak Desi, aku peduli. Ya, aku peduli. Peduli sama siapa ya? Peduli sama pacar? Peduli sama teman? Atau peduli sama orang tua, adik kakak? Semuanya ya. Kita akan membaca Alkitab kita di Matius 18. Ada yang bawa? Pakai HP juga boleh. Kita mau baca Alkitab kita di Matius 18 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-20. Sudah teman-teman yang ada di rumah juga ya? Tentang menasehati sesama saudara. Sudah ketemu? Oke. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengar mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 orang atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Oke, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau ngomong-ngomong dulu nih teman-teman yang ada di sini dan juga di rumah. Suka pasang status enggak? Siapa yang suka pasang status? Saya! Siapa yang suka pasang status? Pasti sering ya? Ada yang di sana Mbak Diana, ya. Nah, sebagai anak-anak yang hidup di dalam dunia yang serba multimedianya yang sudah teramat sangat canggih, sosmednya luar biasa, kita sering mengupdate status, terutama juga saya, biar nggak kalah kekinian ya. Dan juga pasti teman-teman yang ada di rumah juga sering update status. Ketika kita update status, saya pernah update status dengan kata-kata ketika Surya menyapa, dengan puisi itu ya. Dikiranya Mas Surya yang menyapa saya. Nah, berarti ada yang galau mendengarkan cuitan saya. Ketika Sang Surya menyapa,
sang burung sedang berdendang, misalnya ya, padahal sedang berpuisi. Nah, ketika orang sedang memasang status, ketika dia sedang romantisnya dikira dia sedang galau. Nanti ketika misalnya VB pasang status, aduh mak misalnya, lalu Mbak Desi, kenapa Feb? Nah, dikiranya Mbak Desi kepo misalnya. Ada lagi ketika di sedang rapat online, ada yang berusaha untuk, wah saya nggak sesuai nih pendapatnya, oh saya nggak sesuai nih. Ada yang bilang, ih orangnya labil banget ya. Nah, akhirnya lama-lama mereka jadi takut untuk pasang status. Akhirnya lama-lama mereka jadi tidak peduli sama temennya. Akhirnya tenanan, si VB ternyata minta tolong ya, tolong gitu statusnya. Diabaikan, oh ternyata beneran kejepit pintu. Nah itu yang menyebabkan kita tidak peka atau tidak peduli, karena situasinya saat ini anak-anak jadi sangat sensitif untuk melihat apa yang ada di sosial media. Dan saking asiknya melihat ini gadget, mereka hidup dengan dunianya sendiri. Terus ketika mereka asik seperti ini, dengan melihat seperti ini berarti kita membatasi ruang lingkup kita, tidak melihat samping kanan kirinya. Oh misalnya Febel baru mual-mual, saya diem aja. Itu membatasi diri saya sendiri untuk melihat orang-orang di sekitarnya. Dengan adanya masa-masa digital ini semua jadi terbatas karena kita saking asik dengan diri kita sendiri. Padahal kita harus peduli terhadap sesama. Seperti tadi di ayat ya, kita harus peduli terhadap sesama, berani menegur, berani ngomong. Bukan zamannya lagi diam itu adalah indah ya. Ketika diam indah, ketika saya semaput tidak ada yang menolong ya. Jadi peduli terhadap sesama itu erat kaitannya dengan interaksi sosial. Berarti interaksinya komunikasi secara langsung teman-teman ya, komunikasi secara langsung. Misal Mbak Desi membuat status apa, dipermasalahkan dalam hatinya, kamu mempermasalahkan Mbak Desi, giliran kamu membuat status bagaikan hujan di tengah hari dan bagaikan geledak menyambar, statusmu membuat hatiku terluka misalnya. Pagar Desi misalnya. Wah, itu komunikasi yang tidak baik. Karena apa? Tidak menegur secara langsung. Nah, itu yang menyebabkan interaksi sosialnya jadi terbatas. Karena takut interaksinya, atau takut nanti dibilang kepo, takut nanti dibilang galau. Akhirnya kepekaan ini semakin lama semakin pudar, kepedulian terhadap sesama semakin pudar. Atau yang pernah saya lihat di Jogja, ada orang semaput misalnya, karena memang sekarang masa COVID, jadi takut untuk menolong, padahal dia tidak kena COVID karena asmanya kambuh ya misalnya. Nah, itu menyebabkan orang jadi tidak tertolong dan akhirnya meninggal karena rasa peka terhadap sesama tadi tidak ada. Nah, di Matius 18 ayat 15 sampai 20 tadi cerita tentang menasehati sesama saudara. Ayat 12 sampai 14 tadi ada perumpamaan juga, cerita tentang domba yang hilang. Kemudian perumpamaan tentang pengampunan di ayat 21 sampai 35. Jadi intinya Tuhan Yesus itu meminta kita untuk menasehati saudara seiman, ya, karena kaitannya kuat dengan menjaga hubungan antar teman, menasehati itu. Ketika tadi misalnya VB menasehati Mbak Desi lewat media sosial, tidak secara langsung, ketika saya melihat statusnya VB, wah lah ngejak perkara iki, misalnya kan, jadi tambah meremen.
Lain halnya ketika dia WA Mbak Desi secara private lalu bilang, "Mbak, maaf ya, Febe kok nggak setuju ya sama katakannya Mbak Desi ya, ada apa ya misalnya, apa menyinggung Febe ya misalnya." Nah seperti itu, jadi langsung dikomunikasikan. Atau Mbak Desi ini wahing banter banget, engko dirasani karo kae misalnya, terus engko Mbak Desi kok wahingnya banter banget karo ngemet ngentut misalnya. Jadi harus ada hubungan secara langsung supaya menjaga relasi atau hubungan antar teman itu baik. Ketika disembunyikan di belakang, nanti sudah beda lagi pemahamannya dengan teman yang bersangkutan tadi. Yesus mengajarkan tahap-tahapan ketika kita ingin menasihati teman, itu ada tahapannya. Ada 3 tahapan. Yang pertama, teguran dengan 4 mata. 4 mata berarti langsung ketemu langsung. Oh, masalahku dengan masalahmu, berarti aku harus ketemu dengan kamu. Nah, 4 mata. Kalau misalnya nggak bisa, tadi ketika Mbak Desi masih ngeyel dikandani dia, itu butuh lagi yang namanya teguran beberapa pasang mata. Oh, nambah personel. Oh, misalnya siapa yuk diajak rembukan tapi baik-baik. Gini loh akar permasalahannya. Nah, lalu yang ketiga, teguran kalau tidak bisa lagi, masih ngeyel lagi Mbak Desi, teguran melalui Pak Pendeta, lalu jemaat. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Teguran secara langsung, secara privat, lalu kalau tidak bisa nanti diajak bareng-bareng bersama-sama dengan temannya. Harus tahu duduk permasalahannya dulu, lalu kalau memang tidak bisa lewat jemaat atau gereja. Nah, kita diajak untuk berinisiatif mengingatkan saudara-saudara kita tadi yang bersalah tadi. Karena Tuhan, seperti cerita tadi, Tuhan saja kalau ada dombanya yang terhilang, dia berusaha meninggalkan domba yang ada di dalam kandang untuk mencari domba yang tersesat. Kita juga harus punya keberanian, punya keluar dari zona nyaman kita, rasa tidak nyaman atau tidak enak ketika harus menegur teman itu dengan takut kehilangan mereka, atau jangan sampai temanku dipermalukan oleh orang lain, atau jangan sampai temanku malah menjadi tambah parah lagi. Nah itu. Nah kita diajak sama Tuhan tadi, tapi ada dasarnya teman-teman. Dasarnya satu, didasari dengan kesadaran untuk tidak mempermalukan saudara kita tadi di depan umum, tidak di dalam forum, misalkan di dalam grup trio libels, trio kwek-kwek misalnya, kita punya grup trio kwek-kwek gitu ya, tidak di dalam grup negurnya, tetapi secara privat tadi seperti kata Tuhan. 4 mata ya, bener ya, 4 mata ya, face to face ya. Lalu yang kedua, menegur dalam kasih. Yang pertama tadi dengan kesadaran untuk tidak mempermalukan, yang kedua menegur di dalam kasih. Bukan dengan kata-kata yang merendahkan ya, tapi dengan kata-kata yang membangun. Misalkan, kamu bagus punya pendapat seperti itu, tapi lebih bagus lagi kalau seperti ini. Bukan ketika saat itu dipermalukan di depan forum, wah dia itu loh masih kecil loh, siapa lagi ya ini yang tak jadi, Mas Surya itu masih kecil dari aku tuh, orangnya itu nggak mau dikasih tahu loh misalnya. Nah itu tidak, itu namanya merendahkan. Jadi harus ada kata-kata membangun dia. Bagus, pendapatmu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau seperti ini. Kemudian yang ketiga, berani menegur dengan bermartabat, seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus tadi, yaitu menegur harus disertai dengan pemahaman bahwa aku peduli sama kamu. Mbak Desi pernah punya pengalaman nih, belum lama ini teman-teman yang di rumah juga ya, belum lama ini, jadi adiknya Mbak Desi menegur bule gitu ya, karena mereka berbeda keyakinan,
ketika upload foto di status sosial media, adiknya Mbak Desi ini berpendapat bahwa bule tadi tidak benar. Nah, lalu saya mencoba, Dek, aku peduli sama kamu. Dek, gini loh, Mbak Desi itu sayang sama kamu. Nah, kamu juga harus sayang sama bule, karena mungkin bule nggak tahu seperti ini. Jadi diingatkan langsung ya, jangan lewat sosial media, misalnya seperti itu. Jadi secara langsung, berani menegur dengan martabat seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Peduli bahwa aku peduli, aku tidak mau kamu juga dipermalukan oleh orang lain. Oke, teman-teman, kira-kira ada nggak pengalaman teman-teman ya, jadi bukan hanya Mbak Desi sendiri nih yang ngobrol-ngobrol, tapi juga Mbak Desi mau minta pendapat teman-teman nih, pernah nggak pengalaman seperti itu, pengalaman untuk berani menegur walaupun ada konsekuensi yang harus kita dapatkan dari kita menegur tadi. Saya punya konsekuensi, adik saya pasti marah, benar adik saya marah waktu itu, tetapi beberapa hari kemudian dia mencoba untuk mem-WA Mbak Desi terus, lalu akhirnya, Mbak, ada nggak sih yang salah dari aku? Aku minta maaf ya. Nah, akhirnya ada suatu timbal balik komunikasi yang baik di antara kami. Kira-kira ada nggak teman-teman, biar bisa berbagi dengan teman-teman yang ada di rumah? Bebe? Ada pengalaman di sekolah, jadi bisa mungkin ada teman-teman yang saat ini takut untuk ngomong sama temennya dan akhirnya nanti mau terbantu. Mungkin dari sharing teman-teman, kalau tadi kan Mbak Desi dari pengalaman Mbak Desi, kalau teman-teman yang di sini kan mungkin satu umuran dengan teman-teman yang ada di rumah. Ada? Belum ada, oke. Terima kasih. Nggak apa-apa, belum ada. Yang pasti kita bersyukur lewat proses hidup kita saat ini, kita disuguhkan dengan media sosial yang kaya raya, kemudian kita belajar juga berproses untuk saling peduli terhadap sesama, ditambah lagi saat ini juga ada pandemi COVID, kita harus bersyukur juga. Di tengah kemalangan pun kita harus bersyukur, karena kita belajar untuk bisa berpikir secara berhikmat, diajak berpikir secara benar-benar bagaimana kita menolong sesama kita. Dilihat dulu apakah memang benar dia sakit atau tidak. Kalau memang butuh pertolongan ya kita harus menolong. Dan ini adalah akhir dari persekutuan kita pada saat ini. Saya akan mengingatkan lagi, jangan pernah jemu untuk peduli dengan sesama kita, dan ingat seperti Tuhan Yesus menegur di dalam ayat tadi, bahwa di dalam menegur teman kita atau rasa peduli kita itu didasarkan pada dasar kasih terhadap Tuhan, terlebih lagi terhadap kasih terhadap Tuhan. Kiranya kita dimampukan oleh Tuhan, teman-teman, untuk senantiasa peduli terus dan berproses terus bersama-sama saudara seiman. Walaupun kita di rumah, walaupun kita dimanapun kita berada, kita harus tetap semangat untuk peduli terhadap sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami boleh belajar untuk memahami sesama kami dengan rasa peduli kami yang kami berikan terhadap mereka. Engkau mengajarkan kami betapa kami harus memiliki rasa peduli yang didasarkan terhadap kasih, tidak melalui peduli, tidak melalui sesuatu yang menegur mereka dengan menjatuhkan mereka, dengan kata-kata yang mengecilkan hati mereka. Ajarilah kami untuk peduli terhadap sesama kami dengan kata-kata yang membangun, sehingga mereka boleh dipulihkan kembali dan boleh kembali lagi untuk ke jalan-Mu yang benar. Ajarkan kami untuk berani mengambil resiko apapun yang mungkin akan kami dapati ketika kami menegur teman kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa ketika kami memiliki motivasi yang baik,
terhadap teman kami. Tentulah Tuhan Yesuslah yang bekerja di dalam hati mereka, di dalam hati teman-teman kami, sehingga mereka boleh juga menegur kami dan bertegur sapa, sehingga relasi kami boleh Engkau perbaiki. Terima kasih ya Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami yang saat ini ada di tempat ini, dan bolehlah firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini hidup di dalam hati dan pikiran kami dan juga di dalam tingkah laku kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Mbak Desi buat pelayanan firman-Nya. Makasih juga udah menyediakan diri hari ini. Kami pemuda remaja GKJ sekalian mau mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga bahagia sampai maut yang memisahkan. Dan kami juga ada hadiah kecil dari teman-teman pemuda remaja GKJ. Terima kasih, terharu sekali. Intinya saya belajar di gereja ini, saya bertumbuh di gereja ini, dan saya menemukan pasangan bukan di gereja ini. Terima kasih semua, semoga teman-teman tetap setia terhadap Tuhan. Sampai kalian menemukan jawaban Tuhan. Proses kalian belum selesai, proses saya juga belum selesai. Kiranya Tuhan berkati kalian semua. Amin. Ya teman-teman, bersyukur sekali hari ini kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita diingatkan untuk kita senantiasa peduli satu dengan yang lainnya, dan bagaimana kita boleh peduli itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan untuk meresponi firman Tuhan hari ini, mari kita naikkan satu pujian. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia, Allah kami yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan untuk Engkau boleh menempatkan kami di negeri kami ini, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, saat ini mungkin bangsa ini sedang mengalami sama seperti bangsa-bangsa yang lainnya juga, yaitu kami menghadapi pandemi ya Tuhan, pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kiranya Kau yang boleh pulihkan negeri ini, Kau yang boleh pulihkan bangsa kami, Kau juga yang boleh berkati pemerintah, baik dalam jajaran dari jajaran yang tinggi hingga jajaran yang rendah. Kau yang boleh berkati, Kau yang boleh berikan hikmat kepada para petinggi-petinggi untuk boleh membuat keputusan yang hanya seturut dengan kehendak-Mu saja.
dan kiranya Kau juga yang boleh menolong kami dalam kehidupan kami berbangsa ini, untuk kami juga boleh terus mentaati apa yang pemerintah anjurkan ya Tuhan, sama seperti halnya Kau menginginkan kami juga untuk kami boleh terus juga mentaati firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persekutuan dan gereja kami. Kiranya Engkau berkati persekutuan pemuda remaja GKJ Wonogiri agar semakin banyak anak-Mu yang bergabung untuk bersekutu bersama. Tuhan, mungkin jika ada anak-Mu yang mulai undur diri, kiranya Engkau ketuk hati mereka dengan kasih-Mu sehingga mereka bisa kembali bersekutu bersama. Kami juga berdoa untuk gereja kami GKJ Wonogiri. Tuhan, berkatilah gereja kami, berkati juga pelayan-pelayan gereja-Mu yang masih berpelayanan di tengah wabah COVID. Berikan sukacita, kesehatan dalam mereka berpelayanan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin terdampak COVID-19. Kiranya Tuhan tahu kondisi mereka, Tuhan pulihkan kondisinya, dan berikan sukacita di kehidupan mereka selalu. Haleluya. Kami juga berdoa untuk studi dan perjalanan kami ya Tuhan. Semoga yang masih duduk di bangku belajar bisa menerima pelajaran di sekolahnya dengan baik. Dan untuk dokter-dokter, perawat-perawat yang di luar sana masih berjuang untuk melawan COVID-19 ini dapat segera memulihkan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerja yang di luar sana masih bekerja, berkati mereka untuk tidak terkena COVID ya Tuhan. Haleluya. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mungkin dalam pandemi ini terkena dampak dari COVID-19 ini ya Bapak. Kiranya Engkau yang selalu menyertai mereka dan memulihkan kesehatan mereka hanya dengan kuasa-Mu saja ya Bapak. Bapak, kiranya Engkau juga menguatkan sanak keluarga yang terdampak COVID-19 tersebut agar selalu mendekatkan diri kepada-Mu ya Bapak, agar Engkau juga memberkati keluarga tersebut, dan mungkin Engkau yang jika Engkau berkehendak untuk menyembuhkan pasti dia sembuh ya Bapak. Bapak, pada malam hari ini kami juga akan mengakhiri persekutuan ini ya Bapak. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir persekutuan ini ya Bapa. Haleluya, amin. Sebelum mengakhiri PA pada hari ini, mari kita nyanyikan pujian Sukacita Surga. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita
realitas surga nyata penuhiku. Ya nggak terasa ya teman-teman, kita udah sampai di penghujung PA hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mau ikut bergabung di PA online Pemuda Remaja GKJ Wonogiri hari ini. Untuk teman-teman semua yang ada di rumah, tetap semangat untuk menjalani aktivitas kalian di hari ke depan, dan jangan lupa untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada. Terima kasih teman-teman semua, sampai bertemu lagi di PA-PA selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.